Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da mawad. Faqad Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, jamaah salat maghrib Masjid Hikmatul Muamalah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, Rabb yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas kehendaknya kita dipertemukan kembali dalam rangka thalabul ilmi di Masjid Hikmatul Muamalah ba'da sholat maghrib pada setiap hari Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan apa-apa yang kita luangkan, apa-apa yang kita niatkan, kita langkahkan menuju rumah Allah ini menjadi wasilah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang telah menghantarkan kepada kita menuju jalan kebenaran, jalan Islam, dengan Nabi memberikan suri teladan kepada kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan ya, terkait dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Hadirin ikhwatu iman, sebelum saya menyampaikan kajian pada malam hari ini terkait dengan sirah nabawiyah, maka sebelumnya saya mengucapkan doa tahniyah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amaliyah kita semuanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal soleh. Baik itu ibadah saum kita, qiyamul Ramadan kita, tadarus Quran kita, sedekah kita, muamalah kita terhadap sesama manusia. Di samping menjadi bagian daripada amal soleh, mudah-mudahan juga mampu ya menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi hal yang kita harapkan ya, meskipun ya semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak apakah amalan kita itu diterima di hadapan Allah sebagai amal makbulan, dan juga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi yang jelas Allah dan Rasul-Nya sudah memberikan garis ketentuan-ketentuan bagaimana sebuah amal itu menjadi makbul di hadapan Allah, bagaimana sebuah amal itu mampu ya menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memaknai terkait dengan bulan Syawal itu, pasca Ramadan itu ya, ada yang memaknai Syawal itu adalah peningkatan, ada yang memaknai Syawal itu adalah mengawali kebaikan, ada yang memaknai Syawal itu adalah keistiqomahan. Maka tentunya tiga hal ya, pengertian dari Syawal itu semuanya baik. Peningkatan, kita tingkatkan kembali kualitas ibadah kita ya di hadapan Allah pasca bulan Ramadan. Kemudian mengawali kebaikan, maka bulan Syawal saat yang tepat untuk kita mengawali ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah, itu juga kita pertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan terkait dengan ibadah-ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita ya tergolong kepada orang yang justru dikatakan sama Nabi orang paling merugi
Ya, ketika pasca Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu, tapi dosa-dosa tidak terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika masih memberikan kekuatan, kesempatan, jatah usia di sisa-sisa kehidupan kita di muka bumi ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk senantiasa fastabiqul khairat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin khotiman, Bapak Ibu yang saya hormati, dan mudah-mudahan sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ya tentang kajian Sirah Nabawiyah pada malam hari ini. Kita sudah bahas bagaimana kondisi sakitnya Rasulullah SAW. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa sakitnya Nabi itu berbeda dengan sakitnya manusia biasa. Ini menunjukkan bahwa ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu sangat jauh berbeda dengan ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi kalau kita menjalani kehidupan di muka bumi dengan berbagai macam ujian, itu nggak ada seberapanya dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada nabi dan rasul. Ini terbukti ya ketika sahabat melihat kondisi Nabi itu sakit ya dengan panas yang sangat tinggi, maka sahabat sudah bisa merasakan ya ketika Nabi dalam kondisi badannya itu panas tinggi. Jadi sahabat tidak menyentuh, sahabat tidak memegang, tidak meraba fisiknya Nabi, sudah bisa merasakan bagaimana hawa panasnya Nabi. Nah, kalau kita, ya ketika kita tahu saudara kita sakit, besuk orang sakit, kita bisa tahu itu panas kalau kita sentuh. Ya, jidatnya, tangannya, kakinya, badannya, kemudian kita tahu, oh, saudara kita sedang sakit, panas. Kemudian kita doakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi tidak. Sudah bisa dirasakan oleh para sahabat bagaimana hawa panas tingginya Nabi Muhammad SAW. Sehingga begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala menguji ya Nabi ketika Nabi yang mengalami sakitnya. Nah, hadirin khotiman, maka sebelumnya ada isyarat-isyarat ya ketika Nabi itu sebelum sakit dan juga sebelum wafatnya. Jadi isyarat-isyarat itu yang menangkap ya dengan cepat itu adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Abu Bakar itu adalah sahabat yang terdekat ya, yang paling dekat kepada Nabi. Jadi isyarat-isyarat yang disampaikan oleh Nabi ya terkait dengan masa-masa kewafatannya itu sudah bisa dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu saking dekatnya. Jadi kalau kedekatan kita ya kepada siapapun, maka kita bisa merasakan ya istilahnya itu surti, kita bisa tahu ya ketika orang lain tidak tahu. Nah, ini dialami oleh Abu Bakar. Ini terbukti ya ketika Nabi Haji Wada itu pun sudah ya dilihat oleh Abu Bakar bahwa tanda-tanda tuntasnya risalah yang disampaikan oleh Nabi itu, maka sama halnya tanda Nabi ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau risalah itu sudah tuntas, maka tidak ada dakwah lagi yang disampaikan oleh Nabi kepada umat manusia. Kalau dakwah itu sudah selesai, sudah tidak disampaikan kembali karena ketuntasan dakwah itu, maka risalah Nabi pun ditutup. Maka risalah ditutup dengan diwafatkannya Nabi Muhammad SAW. Itu difahami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ketika perintah Haji Wada, sebagai pengertian daripada wada itu artinya perpisahan, maka Nabi menyebut haji yang dilakukan oleh Nabi itu haji wada, haji perpisahan. Karena memang dalam Sirah Nabawiyah, haji wada itu adalah haji yang dilakukan oleh Nabi terakhir. Tidak ada lagi setelah itu Nabi wafat. Jadi haji wada adalah haji perpisahan. Karena setelah itu ya Nabi ya sudah tidak mengalami lagi melaksanakan ibadah haji. Itu diambil oleh Abu Bakar sebagai bentuk isyarat. Kemudian turun surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yaitu juga bagian daripada isyarat. Kemudian juga ketika diutusnya Mu'ad bin Jabal, ketika diutus ke Yaman ya pada tahun ke-10 Hijrah, yaitu adalah bagian daripada isyarat. Bahasa Nabi, "Hai Mu'ad,
kamu sepertinya tidak akan menjumpaiku lagi selepas tahun ini, dan engkau hanya akan melihat masjidku dan kuburanku. Ternyata ketika Mu'adz ya bin Jabal ini, beliau diutus oleh Nabi ke Yaman, ternyata mendapatkan kabar Nabi sudah wafat. Dan ketika berkunjung ya ke Madinah, sahabat Mu'adz bin Jabal hanya bisa melihat Masjid Nabawi dan juga bisa melihat makam Nabi Muhammad SAW. Itu sebuah isyarat. Nah, hadirin ikhwatul iman, itu berbagai hal yang sudah Nabi sampaikan ya di hadapan para sahabat ya tentang isyarat ya bahwa Nabi itu ya ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam sirah Nabawiyah ada proses yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi meminta kepada sahabatnya ya untuk menemani Nabi ya, mantan budaknya bernama Abu Muhaibah, ketika menemani Nabi ya di sebuah pemakaman baki ya, maka Nabi ketika itu ya mendoakan para sahabat yang sudah mendahului Nabi. Ini menjadi sebuah sunnah. Jadi kalau kita datang ziarah ke makam, ziarah ke kuburan, maka ya tujuannya adalah ya mendoakan. Yang pertama, mengingat bahwa diri kita pun akan sama sebagaimana orang-orang yang sudah mendahului kita. Yang keduanya, bahwa kita ada anjuran untuk mendoakan mereka yang mendahului kita. Tidak ada ritual apapun kecuali itu. Nah, Nabi ya ketika mengajak mantan budaknya Abu Muhaibah ini ke makam baki, maka yang Nabi lakukan, yang pertama Nabi menyatakan Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Ya, ucapan keselamatan wahai para penghuni kubur. Menjadi sebuah anjuran kalau kita masuk untuk ziarah ke kuburan, maka ada ya sapaan kita ya untuk orang-orang yang di kuburan. Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal dengan mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian setelah itu Nabi mendoakan, yang pertama memintakan rahmat untuk mereka, yang kedua memintakan ampunan untuk dosa-dosa mereka, yang ketiga memintakan kemuliaan untuk mereka. Makanya bersyukur ya sahabat-sahabat yang lebih dahulu meninggal itu ketika di makam baki langsung didoakan sama Nabi. Meskipun mereka sudah tidak ada, Nabi mendoakan yang pertama diberikan rahmat, yang kedua diampuni dosa, yang ketiga dimuliakan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa bagaimana kedekatan Nabi, pedulinya Nabi kepada para sahabat yang sudah mendahului Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi bersabda, berbagai fitnah datang seperti gumpalan malam yang gelap, silih berganti yang akhir lebih buruk daripada yang pertama. Nabi menyatakan bahwa orang yang meninggal lebih dahulu itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang meninggal belakangan. Kenapa? Sebab orang yang meninggal belakangan itu fitnahnya lebih banyak, ujiannya lebih banyak. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi itu terjadi. Pasca wafatnya Nabi, maka ujian-ujian itu luar biasa. Ya, tidak hanya ujian menghadapi orang-orang yang benci terhadap Islam, tapi juga ujian dalam Islam sendiri. Jadi perselisihan, ya kemudian perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, ya itu terjadi pasca wafatnya Nabi. Kalau ada Nabi langsung putuskan. Tapi ketika bicara pasca wafatnya Nabi, itu adalah persoalan yang sangat luar biasa. Jadi ujian yang sangat luar biasa. Maka kata Nabi, ya silih berganti yang akhir lebih buruk dari yang pertama. Orang yang wafat duluan itu lebih baik. Kenapa? Nabi masih ada dan disaksikan oleh Nabi. Tapi pasca wafatnya Nabi sudah tidak ada, maka ujian yang mereka alami itu semakin banyak. Ini adalah pesan Nabi, ya ucapan Nabi ya di makam baki ketika itu. Maka pasca Nabi ketika pulang ya dari makam baki itu, Nabi kemudian menyatakan bahwa hari ini aku menginap di mana. Jadi Nabi itu kan selalu berpindah-pindah ke istri-istrinya. Jadi ada jadwal khusus Nabi berkunjung ke istri-istrinya.
Jadi hari ini di si fulana, hari besok di mana, terus begitu. Maka ketika itu Nabi menanyakan, maka disampaikan bahwa hari ini giliran engkau ya Rasul di rumahnya Maimunah. Maka Nabi datang ke rumah Maimunah, ternyata ketika sampai di rumah Maimunah, Nabi merasakan sakit. Jadi sakit kepala yang sangat luar biasa, ya. Kemudian Nabi meminta izin kepada istri-istri yang lainnya, dipanggil semuanya sama Nabi, kemudian meminta izin ya agar Nabi dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kalau menjadi sebuah tuntunan ya, kalau apapun yang kita lakukan ya terkait dengan hal-hal yang kita lakukan, maka ada baiknya komunikasi dengan istri. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan istri nggak tahu. Jadi sampaikan tuh. Yang lebih bahaya lagi justru istri orang yang tahu. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi kalau kita melakukan apapun, maka ajak bicara, komunikasi. Ya, istri kita, anak yang sudah dirasa sudah dewasa, yang bisa memberikan masukan, usulan, itu kita ajak komunikasi. Nah, ini menjadi bagian daripada anjuran Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan di hadapan istrinya, ya para istrinya, ya kalau ya seandainya Nabi itu dirawat di rumahnya Aisyah, bagaimana pendapat kalian? Maka semua istri memahami itu. Maka semuanya mengizinkan Nabi dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib dan juga Fadl bin Abbas ya menghantarkan Nabi ya sampai ke kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di rumah Aisyah, ternyata Aisyah juga sakit. Jadi Aisyah juga sakit panas. Aisyah sakit. Tapi Nabi nggak memberitahu bagaimana sakitnya Nabi. Gitu. Maka Aisyah fitrah manusiawi, kalau ada keluhan-keluhan itu menyampaikan ya. Jadi kalau Bapak-bapak sekalian, kalau istri punya keluhan, dengarkan keluhan itu ya. Jadi jangan hanya kita saja yang mau didengarkan ya, sementara kita tidak mendengarkan keluhannya istri. Nabi datang kondisinya sakit ya, ketika itu dipapah oleh Fadl dan juga Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai rumah Aisyah, Aisyah sedang sakit. Dan Aisyah ya sebagai fitrahnya wanita ya mengadu kepada Nabi tentang sakit yang dialami oleh Aisyah. Nabi dengarkan dulu ya bagaimana sakit yang dialami oleh Aisyah. Nah, ini adalah bagaimana ya sikap Nabi terhadap istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ya, terkadang ada orang yang datang ke rumah, istri mau keluh kesah, kita uring-uringan. Ya, ini nggak boleh. Ya, tapi dengarkan dulu apa yang dia rasakan, ya kemudian setelah didengarkan baru Nabi menyampaikan. Wahai Aisyah, sesungguhnya keadaanku itu lebih daripada apa yang engkau alami. Jadi sakitnya Aisyah kalau dibandingkan dengan sakitnya Nabi, lebih berat sakitnya Nabi. Sehingga Aisyah ketika itu ya sadar ya bahwa ujian yang Allah berikan kepada Nabi itu lebih berat daripada kepada manusia biasa. Maka kemudian Aisyah melayani Nabi Muhammad SAW. Itu bagaimana luar biasa ya komunikasinya ya suami terhadap istri. Nah, ini yang istri kepada suami. Ini yang kemudian kita harus contoh ya dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya jangan sampai ya rumah tangga hampa dengan komunikasi. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana ya kita yang melakukan komunikasi baik kepada istri, anak ya, suami kepada istri, ya, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin khotiman, kemudian setelah itu Aisyah membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya atau dikenal dengan Mu'awwadidain ya, surah An-Nas dan Al-Falaqnya. Tapi Aisyah menyertakan surah Al-Ikhlas. Ini dibacakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya kepada Nabi, kemudian Aisyah meniupkan ya di telapak tangan Nabi dan juga di bagian yang dirasa sakit oleh Nabi Muhammad SAW. Ini juga menjadi sebuah contoh ya kepada kita. Jadi kalau ada ya keluarga kita siapapun yang sakit, maka yang paling pokok adalah doakan terlebih dahulu. Doakan dulu, ya jangan dikasih beban, tapi didoakan. Setelah didoakan sesuai dengan ketentuan Nabi, ya kemudian diusapkan, ya ditiupkan dalam telapak tangan kita, kemudian diusapkan bagian sakitnya. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, insyaallah sembuh. Gitu. Nah itu bagian daripada
ketentuan, ya, anjuran yang Nabi sampaikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalaupun setelah itu yang mau dibawa rumah sakit silahkan, ya mau diobati ya silahkan, karena itu bagian ikhtiar. Tapi jangan lupa yang paling pokok adalah serahkan dulu kepada Allah. Doakan dulu. Ya, mintakan kepada Allah tentang kesembuhan penyakit yang dialami, baru ada ikhtiar. Selanjutnya ada doa yang menekankan kembali tentang kesembuhan ya orang yang diberikan musibah itu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak lama kemudian pingsan. Saking nggak kuatnya dengan panas yang dialami oleh Nabi pingsan. Maka setelah Nabi itu sadar ya dari pingsannya, Nabi minta kepada Aisyah untuk diambilkan air ya dari, ada yang menyatakan 7 kendi ya untuk kemudian dibasuhkan ke badan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka pada hari Rabu tanggal 7 Rabiul Awal, jadi Nabi itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Maka Nabi mengalami sakit itu dari mulai hari Rabu ya sampai wafatnya. Itu luar biasa, Bapak. Jadi musibahnya luar biasa Nabi. Diserasa oleh Nabi dari mulai hari Rabu sampai dengan hari Senin duha. Karena Nabi wafat itu pada duha. Ya, ketika duha Nabi diwafatkan oleh Subhanahu wa taala tepatnya 12 Rabiul Awal. Ya, ini pada hari Senin, ini kewafatan Nabi Muhammad SAW tahun ke-11 Hijriah. Maka pada hari Rabunya Nabi datang ke masjid dan Nabi menyampaikan amanah. Itu kondisi sakit. Jadi kalau kita sehat ya nggak datang ke masjid malu sama Nabi. Dikasih fisik yang kuat, makannya kuat ya, vitaminnya banyak, ya fisiknya kuat, badan sehat. Dipanggil sama muazin Masjid Hikmatul Muamalah, masih nggak mau datang juga ke masjid. Nabi ketika itu kondisi sakit. Sampai selesai pingsan ya Nabi kemudian sadar, kemudian Nabi memintakan untuk dibasuh air. Nabi langsung datang ke masjid. Menunjukkan bahwasanya Nabi tidak bisa lepas dari masjid. Tapi kita justru panggilan muazin untuk memanggil kita datang ke masjid, justru langkahnya berat padahal badan sehat. Langkahnya berat padahal badan kuat. Langkahnya berat padahal waktu luangnya banyak. Ini kalau kita melihat bagaimana ya Nabi tidak bisa lepas dari masjid. Maka Nabi datang ke masjid. Kemudian sebelum waktu sholat zuhur tiba, Nabi berkhutbah ya dalam kondisi duduk. Maka Nabi menyampaikan hal-hal di hadapan para sahabat. Yang pertama Nabi menyatakan, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai sembahan. Menjadi sebuah larangan. Kalau kuburan itu tidak boleh dijadikan sebagai sembahan. Ya, terkadang ada orang ya meninggal dianggap dia orang yang soleh ya dimakamkan di masjid ya di pinggir masjid berluas ya kemudian ketika melakukan ibadah ya ada pelantara ke orang yang meninggal itu ini sudah melakukan penyimpangan akidah kesyirikan. Itu Nabi menyatakan bahwasanya laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai sembahan. Maka janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kalau kita melihat makamnya Nabi itu kan ada di Masjid Nabawi. Ya, terkadang ya kalau orang sholat di masjid ya kemudian ziarah ke makam Nabi itu macam-macam yang dilakukan. Ya, meratap, ya ngelus-ngelus tempatnya, dinding-dindingnya tuh ya di sekeliling yang makamnya Nabi, macam-macam dia minta. Nah, itu kata Nabi sudah mengingatkan nggak boleh. Aku dijadikan sebagai berhala untuk disembah. Gitu, apalagi selfie yang dikasih tahu luar biasa tuh. Jadi hanya jamaah kita saja sepertinya ya, jamaah Indonesia tuh yang luar biasa. Semuanya tuh serba heboh. Ya, datang ke makam Nabi macam-macam tuh yang dilakukan. Datang ke Ka'bah, macam-macam yang dilakukan. Ini hal-hal yang justru sudah diingatkan Nabi ketika Nabi dalam kondisi sakit datang ke masjid menyampaikan nasihat kepada para sahabat dan berlaku kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, hadirin khotimah, kemudian beliau bersabda, barang siapa yang pernah aku pukul punggungnya,
maka inilah punggungku, pukullah. Menunjukkan bahwasanya bijaksananya seorang pemimpin. Jadi kalau ada orang-orang yang tadinya pernah aku pukul karena kesalahan-kesalahan mereka, maka dalam kondisi sakit Nabi minta dibalas tuh. Jadi kalau ada sahabat yang merasa pernah dipukul sama Nabi, silahkan ya datang pukul aku. Gitu. Ini luar biasa tuh. Padahal kondisi Nabi sedang sakit. Tapi anehnya justru ya kalau ada penguasa yang zalim nggak pernah peduli itu rakyat mau seperti apa. Justru malah bersyukur kalau ia melakukan bentuk kezalimannya. Ya kalau sudah yang susah itu lebih susah lagi, ya justru merasakan sebuah kebanggaan. Tapi kalau Nabi enggak, kalau ada orang-orang yang pernah aku zolimi misalnya, yang pernah aku pukul, maka sampaikan. Maka aku akan siapkan punggungku untuk kemudian dibalas dengan pukulan. Menunjukkan bahwasanya jangan sampai ya wafatnya manusia itu meninggalkan keburukan terhadap sesama manusia. Jadi kalau kita wafat sementara hubungan kita kepada manusia itu tidak baik, maka nanti pada yaumil akhir nanti dituntut hubungan kebaikan keburukan antar sama manusia. Tapi kalau sama Allah kita bisa tutup dengan istighfar, kita bisa taubat di hadapan Allah. Tapi dengan manusia ya semuanya berjalan sampai hari akhirat. Maka kalau kita punya hal-hal yang mengganjal ya terhadap sesama manusia, selesaikan di dunia. Jangan sampai nanti selesai di akhirat. Kalau sampai selesai di akhirat, maka kata Nabi, mereka ya kata Nabi orang yang bangkrut, orang yang muflis itu orang punya pahala banyak, tapi pahala-pahalanya itu untuk menebus kesalahannya bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya ternyata habis untuk menebus kesalahan hubungan kepada manusia. Nah kita berharap jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan habis untuk menebus kesalahan kepada manusia. Cepat segerakan kalau kita punya hubungan yang tidak baik terhadap sama manusia. Kemudian setelah itu Nabi menyampaikan kemuliaan terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut sama Nabi ketika Nabi hadir di masjid itu. Aku memuliakan ya dengan sangat luar biasa kepada sahabat terdekatku Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan memang diakui oleh para sahabat. Jadi sahabat itu mengakui bagaimana kedekatannya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sirah dinyatakan semua sahabat kalau masuk Islam selalu ada hal yang ditanyakan kepada Nabi. Ya Islam itu seperti apa? Ya kenapa harus masuk Islam? Semua ada yang ditanyakan. Tapi kalau Abu Bakar ketika diajak masuk Islam, Abu Bakar hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, "Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Abu Bakar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu nggak tanggung-tanggung, Abu Bakar meminta tugas kepada Nabi. Yang tadinya memanggil Muhammad, langsung spontan diganti sama Abu Bakar, ya Rasulullah. Yang tadinya Muhammad karena temannya kan. Tapi ketika masuk Islam diganti namanya Muhammad menjadi ya Rasulullah. Ketika aku sudah masuk Islam pada saat ini, maka apa tugas yang harus aku lakukan? Kata Nabi, siarkan Islam kepada orang-orang yang kamu anggap dekat. Maka hari itu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu ya mampu mengislamkan yang nantinya menjadi sahabat-sahabat yang punya kontribusi dakwah Islam luar biasa. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Itu Islamnya di tangan Abu Bakar yang hari itu masuk Islam, hari itu juga menjalankan tugas dari Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi keutamaan Abu Bakar ya sehingga Nabi memuliakan keberadaan Abu Bakar. Yang kedua, ini menjadi isyarat dari Nabi bahwa sepeninggalnya Nabi yang layak, yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan itu adalah Abu Bakar. Ya, jadi sahabat belum bisa menangkap, tapi Nabi sudah ngasih isyarat. Yang nantinya kalau kita melihat pasca wafatnya Nabi, memang ada ya perbedaan pendapat. Ya kira-kira siapa khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW? Orang-orang muhajir punya anggapan bahwasanya yang lebih pantas itu adalah orang-orang muhajir. Karena Nabi dari kalangan orang-orang Mekah.
Sementara orang-orang Ansor punya anggapan orang Ansor yang lebih pantas. Kenapa? Karena orang Ansor itu penolong orang-orang Muhajir. Tapi ketika hal itu disampaikan, kemudian diingatkan ya dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi, maka sahabat rela, ridho mereka. Jadi nggak perlu presisi yang sangat luar biasa, cukup saja disampaikan dengan hal-hal yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kemudian mereka menyatakan pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini apa yang disampaikan oleh Nabi, itu semuanya disampaikan, diwujudkan oleh para sahabat. Kemudian setelah itu, Nabi menyatakan, berlaku baiklah kepada kaum Ansor. Jadi ketika itu Nabi memuliakan juga kaum Ansor. Karena kalau tidak adanya kaum Ansor, ya Islam tidak akan sampai. Yaitu semuanya kehendaknya Allah. Semua Allah yang menentukan. Tapi ada proses yang dijalani dalam perjuangan dakwahnya Nabi dan para sahabat. Jadi Islam bisa sampai kepada kita, itu diantara ya perjuangannya orang-orang Ansor. Sehingga bisa berkembang. Dan yang paling hebat lagi, bagaimana perjuangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah dai pertama kali yang diutus oleh Nabi ke Madinah. Mus'ab bin Umair wafat syahid ya di medan perang Uhud. Ya, perang Uhud dengan luka yang sangat banyak. Ya, sampai-sampai yang sangat menyedihkan ketika Mus'ab bin Umair itu ingin ya ditutup jasadnya, maka kainnya itu kurang. Ditarik ke sebelah menutup wajah, telapak kakinya kelihatan, kakinya ditarik ke kaki, wajahnya kelihatan. Maka kata Nabi, ya sahabat semua pada menangis. Karena Mus'ab bin Umair ini seorang bangsawan, keturunan bangsawan, gagah, ya masih muda, wajahnya mirip sama Nabi. Tapi begitu masuk Islam, ujiannya luar biasa sampai wafatnya pada perang Uhud. Maka kata Nabi, ya tutupkan wajahnya, tutupi sisanya dengan rumput-rumput yang kering. Ini menjadi sebuah anjuran juga. Jadi kalau ada ya jenazah yang kekurangan kain, ya kita tidak tahu kondisinya seperti apa, kurang untuk kainnya, maka lebih diutamakan wajahnya dibandingkan dengan kakinya. Ini yang dialami oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Itu perjuangan dakwahnya luar biasa, sampai bisa masuk ke Madinah, sampai bisa mengislamkan orang-orang Madinah. Dan akhirnya orang-orang Madinah menjadi Ansor, penolong orang-orang Muhajir. Maka kata Nabi, berlaku baiklah kepada kaum Ansor. Yang selanjutnya, Nabi menyatakan, berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita. Wanita dimuliakan, tuh ibu-ibu. Yang tadinya di masa jahiliyah, wanita tidak ada nilainya. Ya, wanita dijual belikan, bahkan mereka merasa aib yang sangat luar biasa kalau keturunan mereka ada perempuan. Jadi kalau ibu-ibu lagi hamil tua, itu mereka was-was. Ya, harap-harap cemas nih. Ini kalau lahir laki-laki atau perempuan nih. Kalau laki-laki, kebanggaan luar biasa ya bagi mereka. Tapi kalau perempuan, itu aib sepanjang hayat mereka. Sehingga mereka lebih baik ya membunuh anak-anak perempuan mereka sendiri dibanding harus mengandung aib yang sangat luar biasa. Maka tidak sedikit di kalangan orang-orang Arab jahiliyah yang dulunya yaitu melakukan hal-hal itu. Jadi istrinya lahir, ternyata anaknya perempuan, udah bunuh aja. Udah kubur aja hidup-hidup. Daripada harus dibesarkan. Maka Nabi diutus untuk memuliakan kaum wanita. Apa yang Nabi lakukan? Berbuat baiklah kepada kaum wanita dengan menghormati, mendidik, melindungi. Ini Bu. Jadi nanti di rumah Ibu pesankan lagi sama bapak-bapak. Pak, ingat tuh nasihat Nabi. Ya, kepada wanita, yang pertama dihormati, hormati wanita. Yang kedua, mendidik. Kenapa mendidik? Kata Nabi, wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan, maka akan tetap bengkok. Kalau diluruskan dengan cara paksa, maka akan patah. Tapi nggak boleh dibiarkan. Dengan cara apa? Pelan-pelan ya, diberikan pendidikan kepada para wanita. Ini anjuran dari Nabi ketika Nabi masa sakit sebelum wafatnya. Yang ketiga, melindungi. Yang melindungi wanita itu sebuah keharusan. Itu pesan daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu, Nabi sholat zuhur, mengimani para sahabat. Setelah selesai sholat, beliau berpesan lagi.
Jadi sebelum zuhur Nabi ngasih pesan-pesan kepada para sahabat, Nabi sholat zuhur, memimpin sholat zuhur, kemudian Nabi ya berpesan lagi kepada para sahabat. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang diminta untuk memilih satu dari dua hal oleh Allah. Antara diberikan kepadanya segala kemewahan dunia sesukanya dan abadi. Dikasih kemewahan dunia ya selamanya dan abadi, nggak mati-mati. Atau diberikan kepadanya apa yang ada di sisi Allah, maka ya di sisi Allah maka itu adalah pilihan. Maka hamba itu, kata Nabi, maka ia memilih apa yang ada di sisi Allah dan masuk surga. Gitu. Ini yang sebelumnya disampaikan oleh mantan budak Nabi ketika selesai Nabi mendoakan ya para penghuni kubur di makam Baqi. Ya, kata Nabi, aku diberikan dua pilihan. Yang pertama, hidup di dunia dengan penuh kemewahan, ya, yang tidak akan pernah habis. Yang kedua, abadi selamanya. Atau ya berjumpa dengan Allah masuk surga. Maka kata mantan budak Nabi itu, ya Rasul, pilih hidup di dunia dengan kemewahan yang tidak pernah habis, ya, dan masuk surga. Maka kata Nabi, tidak. Aku lebih memilih berjumpa dengan Allah dan masuk surga. Itu isyarat. Ya, isyarat bahwasanya Nabi ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat Abu Bakar menangis dengan suara yang keras, yang tinggi. Abu Bakar yang paham. Ya, ketika yang dimaksud Nabi itu adalah Nabi. Jadi Nabi membahasakan ada seseorang hamba yang diminta untuk memilih salah satu. Maka kata Abu Bakar, aku yakin itu adalah Rasulullah SAW. Abu Bakar menangis. Para sahabat melihat kenapa Abu Bakar menangis. Maka setelah disampaikan ternyata yang dimaksud dengan seorang hamba itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kira-kira gimana tuh Pak? Dikasih harta melimpah ruah dengan kekayaan yang gak akan habis, hidup abadi di dunia. Gitu. Kira-kira tergiur apa enggak tuh? Ya, orang dengan kekuasaannya saling sikut, ya, saling menzolimi, mencaci maki, ya, dengan harta saja orang saling berebut, ya, dengan kekuasaan, harta, kekuatan yang lainnya itu diperebutkan. Ya, tapi kalau Nabi ya lebih memilih berjumpa dengan Allah, masuk surga. Nah, kemudian setelah itu pada hari Kamisnya, tadi itu hari Rabu, nah pada hari Kamisnya ketika beliau mengalami sakit yang makin parah, maka beliau meminta sahabat-sahabat seniornya hadir ke kediaman Nabi. Di sahabat-sahabat yang senior, yang awal-awal masuk Islam, itu Nabi meminta untuk datang ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyampaikan hal-hal kepada mereka. Yang pertama, mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani musyrik dari Jazirah Arab. Jadi nggak boleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik itu berada pada wilayah ya Madinah, nggak boleh. Maka disebut dengan Haramain, ya Pak ya, dua ya kota yang disucikan, yang dijaga tuh, nggak boleh sembarangan tuh. Ini pesannya Nabi. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada para utusan sebagaimana beliau memberikan kepada mereka. Jadi orang-orang yang punya kontribusi yang sangat luar biasa terkait dengan kiprah dakwah terhadap Islam itu, kata Nabi, berikan penghargaan. Menunjukkan bahwasanya Nabi itu selalu memberikan motivasi kepada para sahabat, tidak pernah menjatuhkan mentalnya sahabat. Itu Nabi. Beda sama kita. Terkadang orang tua tuh nggak mau ngalah. Kalau yang muda mimpin, kalau yang muda tampil nih, orang tua nggak mau kalah. Anak kemarin sore udah bisa ngomong, ya, selalu didengkikan, selalu dihasapkan. Tapi kalau Nabi dalam sirah Nabawiyah, hampir semua sahabat-sahabat Nabi masuk Islam pada usia muda. Dan ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi bagaimana kiprahnya orang-orang muda. Tapi muda yang berkualitas, bukan asal muda. Gitu. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab itu usia masuk Islamnya muda. Kan muda itu kalau sesuai dengan ketentuan di bawah usia 40 tahun itu muda. Jadi yang ngerasa kira-kira sudah 40 tahun ke atas Pak, ya itu udah tua. Ya udah tua tuh. Saya 42 tahun, berarti saya udah tua tuh. Ya karena
Kriteria pemuda itu adalah di bawah usia 40 tahun. Dan Nabi mencetak kader-kader sahabat itu semuanya rata-rata para pemuda. Dan Nabi tidak pernah menjatuhkan mental-mental para sahabat yang muda-muda. Nggak pernah Nabi. Tapi Nabi menjunjung tinggi, mengapresiasi, ngasih motivasi. Sampai pesan Nabi ketika masa sakit yang parah itu, berikan penghargaan kepada para utusan-utusan. Ini menjadi sebuah hal yang menjadi contoh bagi kita. Jadi kalau ada ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang punya kontribusi yang sangat luar biasa. Misalnya di Masjid Hikmatul Muamalah, rajin ibadahnya luar biasa. Ya, Nabi sama Pak Haji Sugeng bisa dilihat tuh, wah ini jamaah perasaan nggak pernah telat nih kalau sholat, kasih penghargaan. Ya, misalnya ya ajak makan, gitu ya, kasih Quran, ya kasih apapun. Ini masjid wangi, harum, dingin, nyaman. Ini siapa yang bersihin nih? Kasih penghargaan. Ini luar biasa. Ini bagian daripada syiar ya terhadap sesama Muslim tentunya. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi, berpegang teguhlah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita sebagai orang Muslim, siapapun yang berbicara, selama yang dikeluarkan itu adalah Al-Quran dan Sunnah, maka hormati, hargai. Jangan sampai kita memandang siapa yang bicara, tapi kita pandang apa yang ia bicarakan. Ya, jangan sampai kita memandangnya siapa nih yang bicara nih, jangan. Selama yang disampaikan itu adalah Al-Quran dan Sunnah, kita hormati. Kita ambil, ya kita jadikan sebagai rujukan, karena ini pesan Nabi kepada para sahabat-sahabat senior, ya berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir, Nabi menyatakan tentang pengiriman Usamah bin Zaid. Ya, jadi Nabi itu mengirim Usamah bin Zaid, usianya masih muda, sehingga sempat ada protes dari sahabat-sahabat senior. Ini orang masih muda, ya anak masih muda, sudah mimpin jadi jenderal perang ketika itu. Maka oleh Nabi diingatkan lagi. Jadi pertimbangan Nabi itu matang. Jadi Usamah bin Zaid meskipun muda, ya, tapi punya ya kelebihan yang sangat luar biasa. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah anak angkatnya Nabi. Maka Usamah bin Zaid cucu angkatnya Nabi. Bukan nepotisme, tidak. Tapi Nabi bisa melihat bagaimana kemampuan Usamah bin Zaid. Maka diyakinkan lagi oleh Nabi kepada para sahabat-sahabat senior. Yang terakhirnya, jagalah sholat dan jagalah budak-budak kalian. Ya, as-sholah, as-sholah. Ini pesan Nabi itu. Jadi jaga sholat, pelihara sholat. Ya, kemudian jaga budak-budak kalian. Jangan semena-mena ya melakukan hal-hal yang tidak baik kepada mereka. Nah, setelah itu pada hari Kamis sampai dengan maghrib beliau masih mengimami ya para sahabat. Ya, kemudian di dalam sholat maghrib ya terakhir beliau tuh hari Kamis malamnya ya sholat maghrib beliau dalam surah Nabawiyah membaca surah Al-Mursalat. Jadi kalau Nabi mengimami ketika masa sakitnya, bayangkan Pak, sakit berat Nabi masih baca surah Al-Mursalat. Itu kira-kira panjang atau pendek Ibu? Panjang. Jadi kalau ada imam yang baca panjang, Bu, nggak usah diprotes. Ya, disyukuri. Kenapa? Sebab bacaan imam, bacaan makmum. Ya, kalau imam baca, ya dapat pahala, makmum yang dengar juga dapat pahala. Ini kalau Ramadan terutama ya, imam baca panjang-panjang, aduh itu imam, nggak udah-udah bacanya, syukuri nikmati. Nabi sakit parah pada saat itu, sholat maghrib, baca surah Al-Mursalat. Tapi nggak ada yang protes, Bu. Ya kan? Jadi dinikmati saja, disyukuri saja. Menunjukkan betapa luar biasanya Nabi menikmati ibadah itu. Ya, dalam kondisi sakit, Nabi tetap menjalankan ya, ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah sholat maghrib, ya ternyata ya pasca maghrib itu Nabi sakit luar biasa. Sehingga Nabi sampai pingsan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa ya. Jadi Rasulullah ketika sampai di rumah ya itu pingsan. Ya, maka ketika pingsan ya Rasulullah sadar kembali, kemudian sudah masuk waktu Isya. Kata Rasul, wahai Aisyah, siapa? Ini sudah masuk waktu Isya. Ya, jadikan Abu Bakar sebagai penggantiku untuk menjadi imam sholat. Disyarat lagi itu. Gantikan ya Abu Bakar menjadi penggantiku untuk mengimami sholat Isya. Tapi Aisyah berat.
Kata Aisyah, ya Rasul, Abu Bakar itu suaranya lembut. Abu Bakar tuh orangnya sensitif. Jadi kalau baca-baca ayat-ayat nangis. Khawatir mengganggu tuh ya para jamaah-jamaah ketika sholat. Ini Aisyah tuh maksudnya menjaga ya ayahnya biar nggak jadi omongan. Jadi bahasa Aisyah seperti itu. Kemudian mudah menangis. Hatinya lembut, ya suaranya lembut, mudah menangis. Maka sebaiknya gantikan Abu Bakar dengan yang lainnya. Gantikan ayahku dengan yang lain. Kalau kita kan aji mumpung, Pak. Ya, aji mumpung kan, kok kapan lagi Nabi yang ngasih pesan gitu. Tapi kalau Aisyah nggak begitu. Aisyah punya timbang rasa. Bagaimana kalau jadi omongan para sahabat yang lain? Maka kata Aisyah, jangan Abu Bakar. Dia itu suaranya lembut, hatinya lembut, gampang nangis, cengeng. Gitu. Maka kata Aisyah, maka sebaiknya gantikan dengan yang lain. Maka Nabi kemudian pingsan lagi. Nah setelah itu Nabi sadar lagi. Masih nanya sama Aisyah. Wah Aisyah, siapa yang jadi imam? Gantikan Abu Bakar untuk mengimami aku. Ya menggantikan aku sebagai imam sholat Isya. Aisyah bingung. Pingsan lagi. Sampai ketiga kalinya, kemudian Nabi sampai menyatakan, sesungguhnya kalian itu seperti wanita-wanita yang merayu Yusuf alaihissalam. Suruhlah Abu Bakar untuk tetap mengimami mereka. Jadi Aisyah itu merayu Nabi terus. Sehingga Nabi membuat istilah. Ya Aisyah seperti wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang ngerayu-ngerayu terus. Tapi Yusuf nggak mempan dirayu. Nabi juga nggak mempan. Kata Nabi, tetap jadikan Abu Bakar sebagai penggantiku untuk mengimami sholat Isya. Maka ketika itu, di dalam sirah dinyatakan, maka Aisyah kemudian meminta tolong kepada Abdullah bin Zum'an untuk menyampaikan kepada Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar sedang tidak ada. Dan ternyata Abu Bakar tidak ditemui, kemudian Abdullah bin Zum'an menyuruh Umar bin Khattab mengimami orang-orang sholat. Maka Nabi tahu hal itu, mendengar hal itu. Maka kata Nabi, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak menerima kecuali diimami oleh Abu Bakar. Menunjukkan bahwasanya perintah Allah dan Rasul itu mutlak ditaati. Meskipun punya inisiatif begitu Pak, jangankan kita, sahabat punya inisiatif. Kata Nabi ditolak sama Allah dan Rasulnya, apalagi manusia biasa. Terkadang kita lebih banyak inisiatifnya. Ibadah cari-cari sensasi, nggak bisa. Harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka perintah Nabi kepada Aisyah, gantikan aku ya oleh Abu Bakar ketika mengimami sholat Isya. Nah hadirin khotiman, insya Allah kita akan sambung kembali ya terkait dengan hari ya yang dekat ketika Nabi Muhammad SAW itu diwafatkan ya. Sampai-sampai nanti bagaimana ketidakterimaan Umar bin Khattab ketika Nabi itu wafat. Sampai bahasa Umar, siapa yang menyatakan Nabi Muhammad SAW itu wafat, Rasulullah wafat, maka aku akan potong tangan dan kakinya. Jadi kalau ada yang menyatakan itu akan potong. Tapi ternyata yang bisa ya meluluhkan, merendahkan, menyadarkan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kajian sirah Nabawi ini menambah ya kekuatan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mentaati ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan, menjadikan ibrah dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang saya sampaikan terkait dengan kebenaran itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan terkait kehilafan, kesalahan datang dari pribadi saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa lafu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.